Kali ini aku mau nginep di resort yang baru aja dibuka. Lokasinya di Bogor, tapi sensasinya itu lebih mirip perpaduan Lombok dan Jogja. Termasuk murah, bisa untuk berempat dan bisa nikmatin waterpark sepuasnya. Halo, assalamualaikum. Aku Adera Mahasya. Apa kabar? Dari Jakarta ke lokasi, waktu tempuhnya itu kurang lebih cuma 70 menit aja. Aku lewatnya tol Jagorawi, terus lanjut tol Lingkar Bogor, dan keluarnya di Kedung Halang Cibinong. Lurus terus aja ke arah Dramaga, bisa ikutin Google Maps, nanti sampai ketemu dengan petunjuk jalan yang ke arah Jalan Cifor. Nanti kita belok kanan, lanjut lagi, ikutin Google Maps ke arah Situ Gede, dan kita belok kiri. Jalan sekitar 1 km, sampai juga kita di lokasi. Oke, kita sekarang udah sampai di The Sawah Resort. Aku sekarang lagi ada di area parkirnya. Ini adalah salah satu area parkir yang ada di The Sawah ini. Jadi dari depan itu ada 2, dan yang di dalam ini yang paling deket sama front office. Sebelahan juga dengan The Sawah Resto. Di sebelah area parkir ini ada Cafe Santorini, kemudian turun ke bawah, ini ada semacam area playground kecil, dan di seberangnya ada rumah kaca untuk wedding-wedding. Sekarang kita check-in dulu. Front office-nya nggak terlalu besar untuk ukuran resort yang punya banyak kamar, dan kita nggak bisa dapat early check-in. Terus di situ kan cuma ada beberapa set sofa, jadi kebayang kalau pas weekend atau hari libur bakalan riuh kayaknya ya suasananya. Proses check-in-nya sendiri itu sebenarnya cepat dan pelayanannya bagus, staffnya juga ramah. Nah, waktu check-in kita dikasih voucher untuk breakfast untuk 4 orang, juga free tiket masuk ke waterpark sepuasnya selama kita nginep di sini. Jam 2 teng aku dijemput pakai bagicar untuk ke villa, ke kamar, karena jarak dari front office ke dalam ke kamar-kamar kita itu lumayan jauh. Aku pilih tipe rumah apung karena pengen ngerasain sensasi nginep di atas kolam atau danau gitu. View di sini tuh bagus banget deh. Apalagi kalau malam lampu-lampunya itu udah nyala. Dan kita juga bisa jalan berkeliling karena ada trek dari kayu gitu sekeliling danau atau kolam itu. Mau foto-foto di situ juga bagus karena spotnya tuh cakep-cakep. Di bagian ujung dari kolam itu ada dermaga kecil, dan itu kan kolamnya banyak ikannya ya. Jadi kalau kita diri di situ, kita juga bisa sambil kasih makan ikan. Pakannya dijual harganya cuma 10.000, udah dapat 1 kantong gede. Nah, ini dia rumah yang aku pakai malam ini. Ini di rumah apung. Terus nama tipenya tuh Bumi Mimis. Jadi semua rumah di sini punya nama sendiri-sendiri. Ada ditulis di atas sama di kuncinya. Nah, di bagian terasnya ini ada 1 set coffee table gitu. Kita bisa duduk di sini sambil nikmatin pemandangan keluar. Nah, ini posisinya pas di depan kolam rumah apung. Oke, ini adalah bagian dalam dari rumah apung, tempat yang aku pakai buat nginep malam ini. Bentuknya tuh seperti lumbung, jadi dari bawah melengkung, terus mengerucut sampai ke atas. Dan ini semua materialnya terbuat dari kayu dan dicat warna putih. Mulai dari lantai, terus ke dinding sampai ke atap. Di kamar ini kita disediain air mineral, ada 4, karena memang kapasitasnya kan buat 4 orang. Terus juga ada TV, ini udah smart TV, jadi anak kita bisa nonton-nonton gitu. Kalau pemanas air sama cangkir beserta gula kopi tehnya juga ada di sebelah sini, dan di sebelahnya ini juga ada tempat buat nyimpen luggage, barang-barang yang kita bawa gitu. Ini tempat tidurnya, jadi ini tuh ukurannya yang queen, terus tebel, empuk, tadi udah aku cobain. Dan ini 2 lapis, artinya di bawah tuh juga ada lagi 1 kasur geser, karena kan kapasitasnya buat 4 orang, jadi gak umpel-umpelan tidurnya. Terus di sebelah kanan, di sebelah pojok sana juga ada kursi, dan pojok satunya lagi ini juga ada nakas yang bisa berfungsi sebagai tempat nyimpen juga, karena di bawahnya juga udah ada kulkas. Dan kamar ini juga udah ada AC-nya, jadi dingin dong. Sekarang kita masuk ke bagian dalam ya. Jadi di sini tuh ada ruangan kecil gitu. Di sini kita ada wastafel, di atas meja yang cukup luas, mejanya cukup besar, disediain amenities juga lengkap, termasuk juga sabun buat tangan, dan ada cermin juga di dinding. Di dalam kamar mandinya kita lihat ada toilet duduk, terus kalau untuk shower roomnya ini terpisah sama tembok gitu. Di showernya ini juga udah dilengkapi dengan air panas dan air dingin. Di kamar juga disediain koneksi internet. Tadi tuh aku cek kecepatannya 8 sampai 12 Mbps. Lumayan.
lagi ada di waterparknya The Sawah. Jadi ada dua bagian, yang satu untuk anak-anak. Nah, yang buat anak-anak ini mainannya lumayan banyak. Ada seluncuran, ada air mancur dan lain-lain. Dan aman karena ini dalamnya paling cuma nggak sampai 50 cm. Kita bisa juga nih nemenin anak-anak main di sini. Dan satu lagi, kalau pas weekend ini di sini ada bubble party, jadi busa-busa gitu. Seru banget. Untuk yang kolam renang dewasa, jadi ini dalamnya juga kurang lebih cuma 1 meteran gitu. Terus ada seluncurannya juga, ada 3 yang terbuka gitu. Untuk kolam yang melingkar itu kita mesti sewa ban, harga sewanya 25.000 per ban. Di sekelilingnya ini juga ada tempat duduk-duduk dan ada tempat makan juga. Jadi sambil nemenin anak-anak berenang, kita juga bisa sambil jajan. Kalau aku perhatiin itu lantainya agak licin, jadi hati-hati kalau basah, diawasi terus anak-anaknya ya, jangan sampai kepleset. Nah, ini adalah lokasi rumah-rumah joglo. Jadi di depannya tuh ada lapangan gitu, bisa santai, ada ayunan segala macam. Ini posisinya sebelahan dengan waterpark. Nah, kalau kita lihat di sebelah sana nih juga ada semacam pendopo atau gazebo-gazebo gitu. Kalau sore kayak gini ini sih enak, adem. Cuma kalau siang kayaknya sih panasnya mantep nih. Wow. Sekarang udah jam 7, kita mau jalan ke depan untuk makan di restonya The Sawah. Restonya ini konsepnya seperti yang tadi siang kita lihat itu, ada semacam sawah-sawah buatan gitu dan punya pematang dari kayu. Kita bisa foto-foto di sini. Makan malam kali ini menunya Sundaan, jadi aku pesen nasi liwet. Terus kalau untuk lauknya ada ayam taliwang, agak nyebrang sih, sama karedok. Dan juga untuk cemilannya aku pilih tahu wali. Konsep resto ini Sundaan, jadi duduknya lesehan gitu. Dan banyak pilihan tempat duduknya. Sekarang aku mau makan dulu ya, mari makan. Selamat pagi, semalam itu tidurnya enak, istirahatnya cukup banget. Dan sekarang udah jam 6:30, aku mau sarapan. Pagi-pagi pas jalan-jalan gitu ternyata di bagian pojok sini ada area sunbathing gitu, jadi kita bisa leleh-leleh di sini. Posisinya tuh pas di depan danau buatan gitu, danau kecil, adem banget deh di sini. Suasananya hening, jadi enak banget nih pagi-pagi ngadem di sini. Lokasi sarapannya itu ada di area waterpark, tempatnya itu persis di depan tiket counter. Dan tempat makannya itu nggak terlalu gede, jadi pastiin kalau kita nginep di sini pas weekend atau hari libur itu datangnya agak pagi supaya tetap kebagian tempat. Pilihan menunya nggak terlalu banyak, kebanyakan sih karbo. Terus kalau untuk yang kids menu itu disediain sereal sama roti. Sarapan tadi aku pilihnya nasi goreng sama capcay dan ayam kecap. Terus juga aku ambil buah potong, tentunya buat serat. Juga ada rebusan, tadi tuh ada jagung rebus sama ubi rebus. Plus tutupnya pakai kopi. Habis sarapan jangan lupa sempetin untuk nyoba ke atas, ke rooftop. Itu posisinya persis di atasnya resto. Dari rooftop itu kita bisa lihat pemandangan sekeliling The Sawah. Dari atas ini, dari rooftop ini pemandangan waterparknya itu kelihatan jelas banget, kebuka semuanya. Terus di bagian sini ada rumah joglo dan di belakang aku itu ada area persawahan yang belakangnya tuh bukit-bukit. Pagi-pagi diri di sini enak banget deh, udaranya seger. Oke, itu tadi pengalaman aku nginep di The Sawah, resort sekaligus resto dan tempat rekreasi yang masih baru di Bogor. Bisa jadi pilihan untuk seru-seruan bareng keluarga dan teman. Makasih udah nonton, sampai ketemu di video berikutnya. Jangan lupa subscribe biar nggak ketinggalan info. Wassalamualaikum dan bye-bye.